Terus di sini untuk sebuah situs WordPress yang kita butuhin agar WordPress-nya bisa langsung jadi API untuk dikonsumsi datanya oleh aplikasi, kita cuman butuh satu plugin namanya JSON API. JSON API ini plugin tersedia gratis juga, tinggal diinstal. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Kemarin waktu mau present di sini, saya nggak punya situs yang cukup aktif untuk kontennya dicoba-coba gitu. Saya minta tolong temen, dia punya satu situs namanya bumi.co. Bumi ini ada teman-teman yang bekerja di Prophetic, sebuah perusahaan untuk menganalisis data yang ada di online. Mereka punya data yang cukup baik yang direpresent di website. Saya pinjam data webnya untuk di-clone ke sebuah data untuk diutak-atik. Ini adalah tampilan dari JSON API setelah pluginnya diinstal. Muncul di setting ada satu JSON API. Kalau dilihat ada fungsi core, jadi di situ ada beberapa link, ada info, get recent post, itu adalah API yang sudah ada. Jadi langsung secara otomatis punya sejumlah API yang sudah ada, tinggal dipakai tanpa harus membuat sendiri API-nya. Kadang buat beberapa teman-teman terus berpikir, kalau saya punya satu situs WordPress, kemudian atau kalau saya punya klien yang sudah punya situs WordPress, kemudian kliennya pengen dibuatin aplikasi mobile, caranya gimana ya? Gitu. Saya sering banget ketemu sama klien, kemudian mereka pengen dibuatin aplikasi WordPress, aplikasi mobile. Kemudian saya tanya, sudah punya web? Punya. Webnya pakai apa? Kebanyakan saya pakai WordPress gitu. Terus salah satu cara yang saya gunakan adalah menggunakan JSON API ini. Saya minta mereka minta adminnya untuk installin ini dong, JSON API plugin. Setelah itu saya sudah bisa langsung feed datanya, saya filter sesuai kebutuhan mana yang mau ditampilin dalam aplikasinya. URL-nya sama seperti yang di bawah gitu. Jadi misalnya ada boo.me API get recent post gitu, maka akan langsung muncul semua recent post yang terakhir dibuat misalnya. Ada beberapa hal API yang sebetulnya cukup berbahaya digunakan, jadi by default nggak aktif. Yang di bawah itu post, itu by default nggak aktif. Jadi sebetulnya kita bisa punya API untuk nge-post artikel. Dalam artian kadang ada beberapa situs yang ingin misalnya penulisnya sambil jalan-jalan bisa nge-post ke sini gitu. Meskipun ada sebuah aplikasi WordPress yang hampir di tiap platform dan itu open source, misalnya di Android gitu mereka membuat aplikasi mobile natif dan itu open source gitu, kadang pengen yang jauh lebih sederhana lah, yang penting halamannya cuma kontennya aja dan bisa ngepost gitu. Kita dengan secara mudah bisa memanfaatkan API ini untuk ngepost misalnya. Kalau JSON API sudah dipasang, kemudian URL-nya di-hit misalnya dengan sebuah ID post tertentu, akan muncul seperti itu. Buat beberapa teman mungkin yang sudah pernah tahu JSON, ya begitulah tampilannya. Ada key yang di sebelah kiri, ada value yang di sebelah kanan. Itu ada sebuah post dengan ID 1360 misalnya, kemudian ada URL-nya apa, statusnya, title-nya. Di sini kita akan menggunakan title, konten, sama ada satu lagi date, cuman nggak muncul di screenshot ini. Nanti kita akan coba pakai dari URL keluaran ini seperti apa sih gitu. Kemudian kita loncat lagi, WordPress-nya udah sekilas, loncat lagi ke salah satu wrapper yang akan kita gunakan di sini, namanya PhoneGap. PhoneGap ini yang versi terbarunya, versi 3, dia diinstalnya pakai Node.js. Jadi kalau mau install tinggal ketik pakai npm install gitu, maka dia akan install PhoneGap, itu akan langsung terinstall PhoneGap-nya.
Di versi yang sebelumnya, sebelum versi 3, misalnya versi 29, yang bisa dilakukan adalah kita download aja satu file zip, totally itu semua yang kita butuhin sekitar 30-an mega. Kalau file zipnya diekstrak, ada directory lib yang di dalamnya ada platform-platform yang didukung oleh dia. Contohnya adalah platform yang akan saya contohkan kali ini di iOS. Jadi di dalamnya ada kebutuhan iOS-nya, kemudian masih butuh akses ketik-ketik sedikit ya, masuk ke terminal atau konsol atau shell, kemudian kita ketik untuk create satu project. Kalau yang di bawah, create satu project di sebuah directory, nama direktorinya ada WordCamp samples wp app. Kemudian nama package-nya, package ini biasanya kebalikan reverse dari nama domainnya, dan yang paling belakang nama aplikasinya. Setelah diketik, langsung aplikasinya jadi by default bawaan. Ini IDE-nya menggunakan IDE Xcode yang ada di Apple untuk mendevelop iOS. Yang ada di sebelah kanan ini adalah keluaran dari hasil satu command line yang tadi. Jadi satu command line begitu diketik muncul satu directory, ada file projectnya. Kalau di double klik langsung muncul ini. Sebetulnya yang kanan ini nggak langsung muncul ini juga sih, langsung muncul templates bawaan hello gitu, ada logo doang yang muncul. Tapi kodenya udah diganti dikit, kemudian kita bisa langsung run gitu. Kalau dilihat, sebetulnya konsentrasi kita kalau mau membuat aplikasi berbasis HTML5 cuman ada di dalam satu direktori www ini aja. Kita nggak ngutak-atik yang lain, dan teman-teman tentu sudah biasa gitu di sebuah hosting ada direktori www, working directory-nya ada di situ gitu. Jadi semua direktori www itu adalah kode-kode yang semuanya HTML5, jadi HTML5, CSS, JavaScript semuanya ada di situ. Di situ kita masukin sebuah indeks, kayak persis membuat sebuah halaman web. Kita bisa melakukan di IDE atau kita bisa melakukan di text editor biasa, yang fungsinya sebetulnya kalau dilihat di contoh yang sebelah kanan itu agak teknikal sedikit, nggak apa-apa ya. Melakukan hit ke API yang tadi sudah ditulis sebagai satu contoh gitu, yang keluarannya JSON, URL-nya ada di sini. URL-nya ada di ini, ada satu URL, kemudian akan diletakkan hasil keluarannya di ID yang namanya contents. Jadi HTML-nya kalau kita lihat ada satu ID contents gitu. Kemudian apa yang kita ambil dari data bloknya, cuman yang ini doang nih. Ada post title sama post date sama post content misalnya. Jadi yang kita ambil misalnya cuma title-nya doang, date-nya sama kontennya gitu. Udah gitu doang, kodenya sesingkat itu. Karena waktunya juga nggak banyak, contohnya simple. Hasil keluarannya kayak gini. Jadi diambil datanya, ditaruh, yang paling atas adalah title, yang baris kedua adalah date-nya, dan yang bawah adalah kontennya. Itu kalau halamannya memang belum dihias ya, jadi nanti urusan menghias adalah urusan yang lain. Dan saya yakin teman-teman pada jago semua kalau udah CSS dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa dikasih Themes langsung biar jadi kayak aplikasi iOS atau aplikasi yang lain. Jadi kalau saya ulangi sedikit, di sini ada URL yang dibutuhin. Nanti semua kodenya akan saya upload, jadi buat teman-teman nanti bisa langsung download kodenya atau presentasinya juga saya upload. Di sini yang dibutuhin cuma ngehit satu URL, kemudian ditaruh di dalam sebuah ID ini. Tampilannya karena yang title-nya jadi besar karena ada tag H1, tanggalnya dikecilin karena ada tag small, kemudian ada contents. Udah gitu doang. Hasil keluarannya adalah ini. Misalnya dari kode yang ada
dari kode yang ada tadi, satu kode aja, satu direktori www, kita upload ke GitHub gitu misalnya ya. Kita upload ke GitHub. Dari GitHub sebetulnya kita bisa punya akses ke build.phonegap.com. Ini adalah sebuah situs untuk nge-build aplikasi yang sudah kita buat menjadi 7 platform yang lain. Jadi dengan satu kode yang tadi, teman-teman tentu tahu dong kalau misalnya untuk develop di platform iOS harus punya komputer Apple, untuk mendevelop di Windows Phone 8 harus punya komputer dengan sistem operasi Windows 8, dan untuk develop di Android bisa pakai komputer apa saja gitu. Kadang kita terus berpikir gimana caranya mau menghasilkan aplikasi untuk iPhone gitu, kita nggak punya Apple-nya gitu. Bisa sih pakai macOS yang dihack segala macam, bisa mungkin gitu. Cuman kadang kita ribet dan lain sebagainya. Caranya gampang. Caranya kode yang tadi ada www-nya, direktori www itu kita upload ke GitHub. Jadi pakai komen git gitu. Kita upload ke GitHub, kemudian kita kalau di GitHub bisa punya satu private repo, jadi nggak perlu takut ketahuan orang yang lain. Kalau mau lihat beberapa aplikasi jadi yang sudah pernah saya buat juga boleh. Di GitHub saya ada beberapa contoh open source app gitu, github.com/arfiandwi. Ini adalah contoh salah satu aplikasi saya yang saya buat. Isinya adalah daftar radio yang ada di Jogja gitu. Jadi beberapa radio saya ketik manual, kemudian saya buat daftarnya dalam bentuk list. Kalau diklik bisa muncul petanya. Petanya juga bisa interaktif. Ada satu kayak gambar gitu, icon yang bisa diklik muncul informasinya kayak gitu. Itu kan aplikasi yang bisa di porting jadi macam-macam. Itu bisa dilihat di GitHub. Ini adalah satu contoh aplikasinya ditaruh di GitHub, kemudian dimasukin ke build.phonegap. Habis itu kita bisa memproduksi di sini. Ini karena habis diutak-atik jadi muncul error itu ya. Tapi sebenarnya kita bisa langsung produce aplikasinya jadi 7 platform apps, tinggal langsung diupload ke store.